Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bertemu lagi bersama saya di channel ini. Oke, jadi di video kali ini tuh saya baru aja beli satu buah handphone. Dan handphone ini tuh saya penasaran banget ya teman-teman, karena memang saya sedikit ngelihat komenan-komenan teman-teman tuh ada yang bilang ya komenannya kurang begitu bagus ya. Nah dari situ saya penasaran buat nyobain langsung HP ini. Kira-kira kalian tahu HP ini HP apa? Yuk kita langsung unboxing aja HP ini. Oke, jadi ini adalah HP Redmi 13, HP dari Xiaomi yang baru aja rilis belum lama ini ya teman-teman. Sedikit disclaimer, kalau di video ini tuh saya belum pernah pegang sama sekali tentang Redmi 13 ini. Dan Redmi 13 ini tuh saya beli secara pribadi ya teman-teman. Oke, kita langsung mulai aja dari kemasan kardusnya ya. Di bagian depan tuh di sini langsung muncul warna merah putih teman-teman. Ini Indonesia banget ya untuk warnanya. Di bagian atas di sini ada logo Xiaomi. Kemudian di bagian sisi sebelah sini ada stiker support NFC yang mungkin HP ini sudah support NFC ya. Dan di sini ini gede banget tulisan Redmi 13. Nah, di bagian bawah tuh di sini ada point sellingnya ya teman-teman. Di sini ada 108 megapiksel super clear kamera dan di bawahnya tuh ada 33 watt fast charging. Dan memang ini tuh kalau dari Redmi 12 dia upgrade ya untuk kecepatan casnya dan juga kameranya teman-teman. Oke, kita geser ke sebelahnya. Di bagian sebelah sini tuh ada tulisan garansi resmi Xiaomi kami buatan Indonesia. Nah, di bawahnya tuh ada tulisan Redmi 13. Nah, di sini ada tulisan 16 GB RAM 8+8. Oke, tapi kalau fisiknya ini tuh aslinya RAM-nya hanya 8 ya teman-teman, bukan 16 GB sekali lagi. Ini tuh RAM-nya hanya 8 GB aja. Dan yang 8 GB-nya tuh tambahan dari softwarenya teman-teman. Dan di sebelahnya di sini ada prosesornya MediaTek Helio G91 Ultra. Nah, sekarang tuh ada tulisan Ultranya, tapi nanti coba kita lihat gimana performanya karena kalau G91 ini udah lumayan ketinggalan ya teman-teman, tapi di belakangnya ada embel-embel Ultra ini. Kemudian di bagian bawah ini kosong, di bagian atas juga kosong, di bagian sebelah sini ada tulisan Impressive 6,79 inch 90 Hz display. Kemudian di sini ada styling glass back design ya. Mungkin ini sudah pakai kaca. Nah, di bagian sini ada tulisan Redmi 13. Kemudian kita balik ke bagian belakangnya. Nah, di sini ada segel ya, dua biasa segel dari Xiaomi. Di sini kita lihat garansinya 15 bulan untuk perangkat ini. Di sini ada dibuat di Indonesia. Di sini ada Redmi 13 dan di sini tuh ada beberapa point selling yang diunggulkan dari Redmi 13. Nah, di sini tuh saya beli yang variannya Ocean Blue 8 GB 256 GB ya, teman-teman. Oke, kita langsung buka aja kali ya. Kita buka HP ini. Oke, kita langsung buka aja. Oke, nah seperti ini. Nah, di bagian depannya pertama kita dapat ucapan terima kasih dari Xiaomi ya. Nah, ini tuh nggak ada fotonya, hanya tulisan aja. Kita pinggirin, lalu di bagian atasnya ini kotak pertama. Kita buka ya. Ini biasanya ada soft case. Nah, ini kita dapat soft case ya. Kita buka dulu, dia biasanya bening teman-teman. Nah, bening seperti ini ya untuk soft case-nya nih teman-teman. Kemudian kita dapat panduan manual book ya. Nih. Ya, ini bukan manual book ya, tapi hanya kertas saja sebenarnya. Kemudian di sini kita dapat kartu garansi nih, teman-teman. Kemudian seperti biasa dapat SIM ejector. Dia modelnya bulat ya, seperti ini. Lalu di bagian sini tuh handphonenya nih. Ini kita angkat ya. Kita keluarin dulu aja. Ini kita pinggirin dulu untuk handphonenya. Kita cek dalam kardusnya. Ini biasa. Nah, ini kita dapat charger 33 watt. Ini Xiaomi tipe low ya sebenarnya ya. Karena harganya tuh 2 juta kecil, 2.199 untuk varian 256 dan untuk varian 128 itu 2 juta kurang 1.000 lah. Nah, ini adalah kabel Type-C, lalu kosong, udah nggak ada apa-apa lagi. Kita beralih ke handphone ya teman-teman. Ini kita singkirin dulu. Oke, ini adalah unitnya ya. Di sini tuh di bagian depannya ada tulisan Redmi di plastiknya dan di sini tuh ada point sellingnya lagi. Ini sama seperti yang kardus tadi ya teman-teman. Nah, di bagian belakangnya nggak ada apa-apa. Kita buka aja plastiknya. Wow. Iya. Ini dia handphone ya. Jadi di handphonenya tuh udah terpasang pelindung layarnya ya teman-teman.
Nah, kita cek dulu. Ini bagian belakangnya. Oke, kita lepas dulu ya stikernya. Nah, ini dia varian Ocean Blue, teman-teman. Ini bagian belakangnya kaca ya. Dan untuk warnanya tuh dia nggak polos biru, teman-teman. Bagian belakangnya tuh dia tuh ada kayak corak. Nah, itu tuh kalau diginiin kayak air. Nggak tahu nih kalau di kamera kelihatan atau enggak. Saya deketin ya. Kemudian ini kameranya hanya ada 2 ya di Redmi 13 ini. Ini adalah flashnya. Ini kameranya. Kemudian sampingnya mungkin kalau framenya polikarbonat mungkin ya teman-teman, atau plastik ini framenya. Nah, di bagian atas tuh dia ada jack audio, kemudian ada AR blaster ya. Bagian samping ini tombol volume atas bawah, ini tombol power. Mungkin ini merangkap sebagai fingerprint juga. Di bagian bawahnya tuh ada speaker, kemudian ada lubang pengecasan yang Type-C tadi, dan di sini juga ada mikrofon, teman-teman. Oke, bentuknya gini. Menarik sih ya. Di sini tuh cuma ada logo Redmi kecil, tapi kalau ngelihat desainnya saya tertarik dengan back covernya nih, teman-teman. Ini tuh ya modelnya asik sih kalau saya lihat. Jadi nggak ngebosenin, nggak polos gitu. Kalau misalnya kita goyang-goyang gini tuh ya berasa ada motif aja. Ini seru. Bagian belakangnya oke, saya suka. Ya agak lumayan tebel ya, tapi nggak tebel banget sih sebenarnya. Kalau dipakai satu tangan gini masih enak sebenarnya, dipegang gini, nggak tebal-tebal banget. 2 tangan juga masih oke. Oke, kita cek dulu untuk slot SIM cardnya. Ini slotnya apa ya? Sebelum kita nyalain. Nah, dia hybrid teman-teman untuk slotnya tuh. Jadi teman-teman harus milih mau pakai dual SIM atau mau pakai micro USB ya. Kita pasang lagi. Oke, kita langsung nyalain aja ya teman-teman untuk handphonenya. Nah, di sini tuh dia ada tulisan Xiaomi, bawahnya biasa Power by Android. Ada logo Android kecil di sini. Di sini tuh dia sudah HyperOS ya teman-teman. Jadi Redmi 13 ini sudah menggunakan OS terbaru dari Xiaomi, yaitu HyperOS. Nah, ini udah masuk. Kita next. Mungkin di sini saya setting-setting dulu aja ya biar cepat. Nanti kalau udah masuk ke dalam tampilan home screen-nya, saya lanjut lagi videonya. Oke, jadi ini baru aja selesai setting-setting, dan ini adalah tampilan awal dari Redmi 13 ya teman-teman. Dimana di sini tampilan ikonnya tuh sudah kotak-kotak ya, karena memang Redmi 13 ini tuh sudah menggunakan HyperOS teman-teman. Pas dinyalain tuh bezelnya baru kelihatan ya. Di sini tuh bezelnya ya memang masuknya dalam kategori yang lumayan tebal ya. Atas dan bawahnya pun juga berbeda. Sekarang kita tes dari atas ke bawah. Kita scroll. Kalau kita scroll seperti ini, dia akan masuk ke dalam notifikasi dan pusat kontrol ya. Dari kanan juga kita tes. Nah, dia juga sama. Hasilnya seperti ini. Sekarang kita coba scroll ke samping. Ini adalah icon-iconnya. Oke, kita coba lihat menunya, karena biasanya Xiaomi itu bloatware-nya banyak teman-teman. Sekarang kita coba cek ya. Kita lihat ini masih ada bloatware-nya. Ini ada game, terus juga ada ini pinjol ya. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak kepake, buang aja. Ini kita coba tes ya. Ini kita hapus. Contoh ini saya hapus. Kita uninstall. Nah, dia bisa ya teman-teman. Sekarang kita masuk ke dalam setelan. Kita lihat di sini tentang ponsel. Nah, di sini dia sudah menggunakan Xiaomi HyperOS ya. Kapasitas penyimpanan tuh ada 256. Ini saya coba lihat. Tadi saya coba hapus aplikasi ya. Nah, di sini tuh terpakainya sekitar 29,6 GB, dan untuk sistemnya ada di 13,19 GB, dan tersedianya tuh ada di 226,4 GB teman-teman. Oke, ini kita back aja. Dan untuk versi Androidnya, ini tuh sudah menggunakan Android 14 teman-teman. Ini kita lihat. Nah, dia sudah menggunakan Android terbaru ya. Ini oke. Lalu di sini ada update keamanan Androidnya. Dia tuh tanggal 1 bulan 4 2024 teman-teman. Oke, kita back dulu. Sekarang saya mau lihat ke bagian tampilan dan kecerahannya teman-teman. Nah, ini tuh segini ya defaultnya. Kalau saya penuhin, dia cerahnya segini, dan kalau saya turunin tuh ya segini, dia gelap, hampir gelap teman-teman. Kemudian kita lihat ke skema warna. Jadi Redmi 13 ini tuh ada 3 skema warna teman-teman. Ada vivid, ada tersaturasi, dan juga ada standar. Jadi teman-teman tinggal pilih aja sukanya nanti pakai yang mana ya. Ini saya pilih yang vivid dulu aja.
Lalu kita scroll lagi ke bagian bawah. Di sini ada rasio penyegaran layar ataupun refresh rate-nya ya. Secara default tuh dia ya seperti ini. Tapi kita bisa custom, kita pilih. Di sini kita ganti menjadi 90 Hz. Nah, jadi biar makin smooth lagi pas kita pakai HP Redmi 13 ini. Kemudian saya ingin lihat ke bagian getaran teman-teman. Haptiknya. Di sini tuh ada getar saat ketuk. Nah, di sini tuh ada pilihannya, ada 4 ya. Ada mati, kemudian ada ringan, sedang, dan juga kuat. Kalau sedang sih menurut saya ini nggak terlalu kenceng banget sebenarnya ya. Kalau ringan juga pelan banget. Tapi ini saya pilih yang sedang aja dulu. Oke, sekarang kita lanjut masuk ke dalam setelan tambahan. Nah, di sini tuh ada yang namanya penambahan memori, teman-teman. Nah, kalau tadi di depan kardusnya tuh ada tulisan 8 plus 8, 16 GB, aslinya tuh memori fisiknya hanya 8 GB, teman-teman. Dan 8 GB yang satunya lagi ditambahkan dari softwarenya, teman-teman. Jadi di sini tuh secara default dia akan tercentang 4 GB, kemudian ada pilihan 6 GB dan juga 8 GB. Jadi kalau teman-teman mau ganti, teman-teman tinggal mulai seperti ini aja. Nah, dia nanti akan restart ya. Tadi setelah saya pilih 8 GB dan HP Redmi 13 ini restart, maka sekarang penambahan memorinya tuh sudah 8 GB, teman-teman. Jadi, ini yang dimaksud dengan 16 GB dari Redmi 13 itu. Kita back aja. Kemudian saya coba untuk kameranya. Oke, kita lihat kameranya. Nah, ini adalah kamera dari Redmi 13 ya, teman-teman. Di sini tuh ada fitur selang waktu, kemudian ada fitur video, fitur foto, fitur potret, fitur malam hari, dan juga fitur 108 megapiksel. Sayangnya di Redmi ini sepertinya tidak ada mode profesional ya. Oke, sekarang kita lihat di bagian videonya dulu. Di bagian videonya tuh dia bisa rekam di resolusi 1080p, teman-teman. Ini pilihannya hanya ada dua, 1080p dan 720p. Untuk FPS-nya di sini maksimal di 30 fps ya, teman-teman. Tetapi Redmi 13 ini tuh bisa zoom ya. Di sini ada 3 kali zoom seperti ini. Ini 1 kali, ini 3 kali. Jadi ini salah satu kelebihan yang diberikan Redmi 13, teman-teman. Oke, sekarang kita masuk ke dalam foto. Nah, di bagian fotonya tuh di sini kita lihat pengaturannya. Di sini banyak fitur juga ya, teman-teman. Ada flash, rasio aspek, garis bantu, makro, timer, ketuk untuk mengambil foto, tilt, shift, beruntun dengan timer, dan juga watermark, teman-teman. Nah, selain itu di sini juga ada yang namanya percantik. Oke. Ini bisa dipercantik. Kemudian juga ada filter, teman-teman, untuk Redmi 13 ini. Jadi nanti kalian bisa pilih aja ya. Kemudian ada mode potret, saya penasaran dengan mode potretnya. Kemudian juga ada mode malam hari dan 108 megapiksel. Sayangnya nggak ada mode profesionalnya, teman-teman. Kita coba untuk foto aja dulu ya. Ini saya foto. Ini bisa HDR ya, teman-teman. Ini HDR-nya hidup. Saya coba foto. Nah, sekarang saya matikan HDR-nya. Oke, kemudian saya coba untuk mode potret. Iya. Sekali lagi, saya coba mode potretnya. Kemudian ini mode foto biasa. Oke, sekarang kita coba untuk mode selfie-nya, teman-teman. Ini kita ganti dan oke, kita coba foto. Ya, hasilnya seperti itu. Dan kita coba lihat untuk videonya, teman-teman. Untuk videonya sih, kalau dilihat di handphone ini, ya warnanya kelihatan keluar gitu ya, teman-teman. Tapi nanti coba kita tes aja di video reviewnya. Oke, jadi mungkin cukup sekian aja untuk video kali ini. Mungkin video lengkapnya akan kita bahas di video review Redmi 13 ini. Dan salah satu yang saya suka dari hands-on Redmi 13 ini adalah back covernya, teman-teman. Ini tuh cakep asli, saya suka. Modelnya bagus ya, teman-teman. Dan semoga video ini dapat bermanfaat buat kalian semua. Apabila ada salah kata dalam penyampaian, saya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.